Kita memulai tahun yang baru dengan merenungkan satu tema besar. Dan melalui tema ini harapan kita adalah dalam menjalani tahun 2021, kita tidak terlalu banyak membuang waktu dalam hidup ini, tapi kita dapat mempergunakan hidup yang singkat dan hanya satu kali ini dengan baik, sehingga hidup kita boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca teks firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Yesaya 43, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jemaat yang kekasih, pagi hari ini saya akan memberikan sebuah uraian secara filosofis dan logis, sehingga kita bisa mengerti tentang tema yang kita akan bahas ini. Tema kita adalah apakah hidup ini memiliki tujuan? Apakah hidup ini memiliki tujuan? Saya pikir tema ini adalah tema yang perlu kita pikirkan. Mengapa demikian? Kalau saat ini kita tidak pernah memikirkan tema ini, saya percaya satu saat kita akan dipaksa untuk memikirkan akan tema ini. Saya ulangi kalimat ini. Kalau saat ini kita tidak serius memikirkan tema ini, maka satu saat kita akan dipaksa untuk memikirkan tema ini. Mungkin di saat kita ada di dalam titik nol, di saat kita ada dalam saat himpitan, mau tidak mau kita akan bertanya, untuk apa saya punya hidup ini kalau hidup ini penuh dengan himpitan dan penderitaan? Mau tidak mau kita mikir tentang apakah hidup ini punya tujuan. Tapi yang kedua, ketika saat kita berada di dalam titik yang teratas, kita sudah mendapatkan segala sesuatu. Ternyata di sana kita menemukan ada sebuah kekosongan di dalam diri kita. Maka mau tidak mau kita bertanya, hidup ini untuk apa? Semua yang saya dapatkan tidak pernah memberikan sebuah pemenuhan dalam kehidupan saya. Sokrates berkata, kalau hidup ini yang kita hidupi ini tidak pernah diuji, maka hidup itu tidak layak untuk dihidupi. Saya ulangi kalimat. Sokrates berkata, kalau hidup yang kita hidupi ini tidak pernah diuji atau dipikirkan ulang, dievaluasi ulang, maka hidup itu adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Dah jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin saudara dan saya pernah berpikir begini, Pak, saya pernah memikirkan tema itu. Dan saat ini saya sedang dalam proses mencari akan apakah hidup ini punya tujuan. Maka saya bertanya buat saudara, apa yang saudara temukan di dalam proses itu? Mungkin saudara berkata, Pak, saya belum menemukannya. Saya masih dalam proses, Pak. Tetapi jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara menjawab saya seperti itu, maka saya berkata, puji Tuhan, saudara sedang ada dalam proses pencarian itu. Itu lebih baik daripada saudara tidak pernah ada dalam proses pencarian tentang tujuan hidup itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya pikir pertanyaan ini bukan hanya merupakan sebuah pertanyaan yang kita pikirkan pada zaman ini, pada saat ini. Tetapi jauh sebelumnya, para filsuf telah memikirkan tentang pertanyaan ini. Apakah hidup ini punya tujuan? Dan pertanyaan para filsuf itu muncul dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada? Saya ingin kita serius untuk berpikir ya. Karena bicara tentang tujuan hidup harus kita mendalam untuk memikirkan. Para filsuf bertanya, mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada? Apa yang maksud daripada pertanyaan ini? Mereka berpikir begini, bahwa dulunya tidak ada, sekarang ada, dan nanti tidak ada. Betul.
dan nanti tidak ada. Kalau demikian, lebih baik dulu tidak ada, sekarang tidak ada, dan selamanya tidak ada. Kalau memang hidup ini tidak punya tujuan. Betul? Tetapi kenapa dulu tidak ada, sekarang ada, dan akhirnya semua ada, dan setelah itu tidak ada. Kalau demikian pertanyaannya adalah, kenapa dulu tidak ada, sekarang ada? Apa tujuannya sekarang itu ada? Apa tujuannya semua itu ada? Bukan berarti tidak punya tujuan. Maka di dalam memikirkan ini, para filsuf berpikir, bukan hanya bagaimana semua ini jadi, tetapi apa tujuan semuanya ini ada. Mungkin agak berbelit-belit, tapi kita harus mengira ini. Ketika berkata bagaimana ini ada, itu berbicara tentang proses. Dan ketika berbicara tentang proses, itu belum sampai kepada tujuan. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, kalau ini ada, yang dulunya tidak ada, ini ada, maka pertanyaan yang muncul adalah, mengapa ini ada? Bukan bagaimana ini ada, tapi mengapa ini ada. Ketika berbicara tentang mengapa, maka itu berbicara tentang tujuan. Ketika bagaimana, maka itu berbicara tentang sebuah proses. Tapi mari kita memahami, ketika sampai kepada pertanyaan kenapa ini ada, mengapa ini ada, kekristenan memiliki jawaban itu. Jawaban itu berdasarkan Yesaya pasal 43 ayat 6, 7. Di sana dia memberikan sebuah jawaban bahwa kita ada dicipta untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, berbicara tentang tujuan hidup tidak hanya ditanyakan oleh orang Kristen. Tetapi itu juga ditanyakan oleh orang non-Kristen, bahkan orang yang sedang mencari kebenaran. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah jawaban kepada mereka? Karena mereka tidak hanya bertanya tentang tujuan hidup, tetapi mereka juga bertanya bagaimana memiliki tujuan hidup. Mereka juga bertanya bagaimana hidup itu, dari mana hidup itu, sehingga hidup itu memiliki tujuan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang logis yang perlu kita menjawabnya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya membawa kita untuk melihat, merenungkan pertanyaan ini dengan memberikan dua argumentasi logis buat kita. Yang pertama adalah argumentasi berkaitan dengan keteraturan dan kompleksitas. Hidup ini pasti ada tujuan. Hidup ini punya tujuan. Selain daripada Alkitab berbicara bahwa hidup ini punya tujuan, ada alasan logis yang hari ini saya memberikan buat kita. Yang pertama adalah ada keteraturan dan kompleksitas. Kalau ada keteraturan tanpa kompleksitas, maka itu belum tentu kita yakinkan itu punya tujuan. Kalau ada kompleksitas tanpa keteraturan, belum tentu kita meyakini bahwa itu punya tujuan. Tetapi kalau ada keteraturan dan ada kompleksitas, maka saya percaya itu punya tujuan. Saya berikan contoh, mungkin dalam PA saya pernah sedikit menyinggung ini. Kalau kita ada dalam satu ruangan, di dalam ruangan itu ada meja. Kemudian di atas meja itu ada pulpen, ada buku, dan juga ada penghapus, ada papan tulis. Kemudian kita datang dan kita melihat. Pertanyaan saya, kira-kira itu punya tujuan apa enggak? Ketika saudara melihat itu, kira-kira ada tujuan apa tidak? Mungkin ada yang bilang iya, tapi ada yang berkata mungkin punya orang dan dia lupa di sana. Kenapa? Karena dia punya variabelnya tidak terlalu banyak. Ada pulpen, kertas, mungkin ada penghapus di sana. Sehingga bisa kita berandai bahwa mungkin ada orang yang lupa meninggalkan di sana. Sehingga mungkin saja tidak ada tujuan benda-benda ada di sana. Tetapi saya kalau tambahkan, ketika saudara masuk ke ruangan itu, kemudian di sana saudara menemukan pulpen, buku, penghapus, laptop, lampu sudah nyala, AC dihidupkan, ada proyektor, ada laptop, dan lain sebagainya. Kira-kira ada tujuan enggak? Ada tujuan apa enggak? Kenapa ada tujuan?
Karena semua diatur rapi, ini keteraturan, tetapi variabelnya banyak sekali. Itu bicara tentang kompleksitas. Kalau banyak sekali variabel dan itu teratur, pasti ada tujuannya. Tapi sekali lagi saya katakan buat kita, kompleksitas tanpa keteraturan belum tentu ada tujuan. Apa maksudnya? Saudara pergi ke tempat sampah, di sana banyak sekali barang-barang di sana. Kompleks bukan? Tapi pertanyaan saya, ada tujuan apa tidak? Kenapa tidak ada tujuan? Karena tidak ada keteraturan di sana. Jadi mari kita melihat bagian ini. Ini argumentasi logis. Saya tetap percaya hidup ini baik dari Alkitab. Bahkan argumentasi logis menunjukkan bahwa hidup ini punya tujuan. Karena keteraturan dan kompleksitas yang ada di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada satupun yang bisa menyangkalinya. Yang pertama, ketika saudara melihat alam semesta yang ada, dengan begitu banyak kerumitan yang ada, tapi di dalam berbagai kerumitan yang ada, semuanya diatur dengan teratur adanya. Itu istilah ilmiahnya adalah fine-tuning universe. Itu bicara tentang suatu kerumitan yang luar biasa pada alam semesta. Banyak variabel, banyak hal-hal yang ada di dalamnya yang tidak bisa kita nalar dengan otak kita. Tetapi semuanya diatur dengan secara teratur. Maka para ilmuwan berkata, kalau bumi ini bergeser sedikit mendekati matahari, maka bumi ini akan terbakar. Tapi kalau bumi ini bergeser sedikit menjauh daripada matahari, maka bumi akan mengalami sebuah pembekuan yang luar biasa. Jangankan itu, saat ini saja kita kedinginan luar biasa. Mau bangun pagi saja susahnya minta ampun, bukan? Jadi di sini bumi ini ada dalam keteraturan, tapi bumi ini pun terdiri daripada kompleksitas, banyak variabel-variabel yang ada di dalamnya yang tidak bisa kita hitung dengan nalar kita. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan mencipta dunia ini bukan karena sebuah kebetulan. Bukan karena tidak ada tujuan, tapi ada tujuan. Yang kedua, dalam argumentasi berkaitan dengan manusia, ada hal esensi yang tertinggi dalam diri manusia, yaitu DNA. Dan kita memahami DNA manusia ini seperti puzzle yang sambung menyambung, yang memiliki satu komunikasi satu dengan yang lain, yang tidak mungkin tidak terkait satu dengan yang lain. Dan DNA sampai terkecilnya, bahkan dikatakan saraf manusia ini, kalau mau ditarik 3 kali putaran daripada bumi ini. Itu menurut para ilmuwan mengatakan demikian. Artinya apa? Ada kerumitan DNA yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia. Banyak variabel yang ada, tapi ada kerumitan-kerumitan yang ada dalam diri manusia. Tetapi tidak hanya itu, semuanya diatur dengan keteraturan yang begitu luar biasa, betul? Maka kalau kaki sakit, yang teriak adalah mulut, betul ya? Maka otomatis di sini ada satu keterikatan yang luar biasa oleh karena kompleksitas dan keteraturan yang ada pada diri manusia. Kalau ada kompleksitas dan ada keteraturan, maka pertanyaan saya, kira-kira ada tujuan gak dalam hidup kita? Ada tujuan gak dalam hidup kita? Jawaban saya adalah ada tujuan. Karena 2 hal ini ada, yaitu keteraturan dan kompleksitas. Maka otomatis kita tidak dapat menyangkali bahwa manusia punya tujuan. Dalam hal DNA, seorang tokoh ateis yang namanya Richard Dawkins, dia berkata bahwa DNA adalah sebuah bukti bahwa manusia tidak ada dengan sendirinya. Tetapi manusia ada disebabkan oleh orang pribadi yang lain. Dan pribadi itu yang membuat itu pasti membuat manusia dengan sebuah tujuan yang tidak dapat disangkali. Walaupun dia seorang ateis. Tetapi tidak hanya argumentasi yang pertama ini. Tetapi argumentasi yang kedua yang membawa kita untuk mengerti bahwa hidup ini punya tujuan. Tidak hanya bicara tentang keteraturan dan kompleksitas. Tetapi yang kedua itu berbicara tentang pencarian makna hidup dalam kesunyian dunia ini. Saya ulangi kalimat ini. Yang kedua adalah pencarian makna hidup dalam kesunyian yang ada dalam dunia ini. Itu yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Angst. Angst artinya ada sebuah kekosongan. Sehingga di dalamnya manusia ingin mencari makna diri. Siapa yang di sini tidak pernah mau hidupnya berarti? Siapa yang di sini yang tidak mau dihargai? Siapa yang di sini tidak mau hidupnya
meninggalkan legacy, warisan pada orang lain. Dan ketika orang mengingat akan legacy itu, mereka mulai ingat ternyata orang ini pernah ada. Semua kita pasti menginginkan kita meninggalkan warisan. Itu menunjukkan bahwa kita merindukan sebuah makna hidup dalam hidup kita. Maka otomatis ketika saudara dan saya mencari makna hidup, mau hidup kita berarti, mau mewariskan sesuatu buat zaman yang lewat, maka itu tandanya engkau sedang mencari sebuah makna diri di dalam hidupmu. Engkau punya nilai diri, engkau punya harga diri. Maka engkau mau supaya sesuatu yang bernilai itu keluar daripada dirimu. Maka di sini, dua argumentasi ini membawa kita untuk melihat bahwa pasti hidup ini punya tujuan. Pasti dunia ini punya tujuan. Dan manusia pasti dicipta punya tujuan. Maka apapun juga, seharusnya yang kita cari adalah tujuan hidup itu sendiri. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau hidup ini punya tujuan, pertanyaannya adalah, tujuan hidup itu apa? Aristoteles menjawab begini, sebelum saya masuk pada teks firman Tuhan. Aristoteles menjawab begini, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Saudara setuju itu? Saya ulangi lagi. Aristoteles berkata, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Saudara setuju? Saudara setuju? Saya ulangi. Supaya jangan tidur, jangan ngantuk, karena memang ini berpikirin. Aristoteles berkata, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Saudara setuju? Saya tidak setuju. Mengapa demikian? Kalau saudara berkata bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan, maka saya katakan tidak. Tujuan hidup manusia berkaitan dengan kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan. Berkaitan dengan kebahagiaan itu beda dengan tujuan hidup adalah kebahagiaan. Mengapa? Greg Laurie, seorang penulis buku terkenal, dia berkata begini. Perhatikan ini baik-baik. Pencarian kebahagiaan adalah penyebab ketidakbahagiaan itu sendiri. Greg Laurie berkata, pencarian kebahagiaan adalah penyebab ketidakbahagiaan itu sendiri. Jadi ingat baik-baik. Kalau saudara mencari kebahagiaan, saudara tidak akan pernah bahagia. Mengapa? Greg Laurie melanjutkan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil daripada menemukan yang lain. Saya ulangi kalimat ini. Kebahagiaan bukan daripada hasil yang kita cari, tetapi kebahagiaan bukanlah hasil daripada yang kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita cari, tetapi hasil daripada sesuatu yang kita temukan dari yang lain. Jadi dengan demikian, kebahagiaan itu bukan tujuan daripada kita cari, tetapi kita cari sesuatu, baru kita mendapatkan, akibatnya kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi saya katakan tujuan ke hidup ini bukan kebahagiaan, tetapi berkaitan dengan kebahagiaan. Kita mencari sesuatu yang lain, akibatnya baru kita bahagia. Jadi Greg Laurie berkata, betul. Kalau saudara mengejar kebahagiaan, saudara tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Saudara mendapatkan ketidakbahagiaan. Karena tujuan hidup kita bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi kita mencari yang lain. Baru akibat mencari yang lain, baru mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Nah, setelah saudara dan saya mengerti bagian ini, saya melanjutkan ini dengan sebuah pertanyaan besar lagi. Minta maaf, mungkin kesulitan. Nanti bisa dinonton lagi videonya. Pertanyaan selanjutnya adalah begini. Kalau hidup manusia itu punya tujuan, karena keteraturan dan kompleksitas, pencarian makna hidup, kemudian banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup itu adalah kebahagiaan. Termasuk Aristoteles. Tetapi kita menemukan bahwa kebahagiaan itu adalah akibat daripada kita menemukan sesuatu yang lain. Kalau demikian, apa kebutuhan manusia yang sesungguhnya? Apa kebutuhan saudara dan saya yang sesungguhnya? Banyak orang berpikir bahwa kebutuhan saya adalah kekayaan. Kalau saya dapat banyak kekayaan, saya dapat banyak yen, saya punya deposito banyak, maka itu adalah kebutuhan saya. Saya mau katakan tidak. Dalam argumentasi logis dan filosofis, kita melihat ada kebutuhan dasar dari hidup manusia
yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal non-materi, dan yang kedua adalah kebutuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan personal. Saya berikan contoh. Banyak orang berpikir bahwa dengan banyaknya uang, maka dia akan bahagia. Saudara setuju itu? Setuju. Dengan banyaknya uang, saudara akan bahagia. Kalau saudara setuju, saya akan berikan pertanyaan begini. Saya kasih saudara 1 juta yen. Ini tatoi bane, kalau saya udah ada uang nah, tatoi bane. Ini kan perumpamaan saja, contohnya saja. Saya kasih saudara, Bung Matius lah ya, Bung Matius uang 1 juta yen. Dengan catatan begini, 1 juta yen saya kasih buat Bung Matius, tetapi tidak boleh, itu milik kamu, tapi tidak boleh dipakai, hanya disimpan saja, tidak boleh beli apa-apa, disimpan saja di dalam rumah. Tidak boleh tunjukkan pada orang lain juga. Dengan yang kedua adalah saya kasih 100.000 yen, tetapi silakan beli apa saja. Saudara mau butuhnya, saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Pertama atau kedua? Uang 1 juta yen tidak boleh dipakai untuk menikah. Tidak boleh pakai untuk apapun juga. Tapi hanya disimpan saja. Sedangkan yang 100.000 yen, kamu boleh beli apa saja. Kira-kira, saudara pilih yang mana? 100.000. Kenapa demikian? Kalau demikian berarti kebutuhan saudara bukan uang. Tapi kebutuhan saudara di balik uang itu ada sesuatu. Betul? Bisa jadi. Mari kita melihat ini secara logis. Artinya apa? Kebutuhan saudara bukan uang yang sesungguhnya. Tapi ada sesuatu yang didapatkan di balik uang itu. Maka kalau saudara punya uang banyak, tapi tidak dipergunakan, saudara tidak akan mungkin mau itu. Saya berikan contoh lagi. Ada ibu-ibu di sini selain istri saya. Mana Ibu Tiara? Ibu Verti mana? Ibu Verti ada? Ibu Verti, Ibu Tiara. Saya berikan contoh lagi. Ibu Tiara, Pak Alvin akan kasih tas harga 4 juta yen sebagai bukti cinta kasihnya yang dalam. Tapi dengan catatan, tas itu tidak boleh pakai, tas itu tidak boleh ditunjukkan pada orang lain, dan tas itu disimpan saja. Dengan Pak Alvin akan kasih tas harga 100.000 yen, tetapi boleh pakai, mau pakai kapan saja boleh dan lain sebagainya. Kira-kira mau pilih yang mana? Jangan pilih dua-dua karena ini pilihan, gitu ya. Jadi di sini kita melihat, kalau dari contoh itu kita menemukan bahwa sebenarnya kebutuhan kita bukan hal materi, betul? Kebutuhan kita di balik materi ada sesuatu di sana. Pertanyaan saya, mengapa orang suka beli tas yang mahal? Kenapa orang suka beli baju yang bermerek? Kenapa orang suka pakai yang branded? Tujuannya apa? Apa? Pameran untuk apa? Bakti sosial saya pikir baik. Tetapi di balik bakti sosial apa? Bakti sosial itu berarti orang hebat itu, betul? Iya. Bansos. Saya pikir apa? Walaupun kita bilang bansos, tapi pertanyaannya adalah apa yang dibalik itu? Keadilan, kasih. Jadi bukan hal materi. Karena kita tahu orang membutuhkan kasih, orang membutuhkan keadilan. Kita melakukan itu, betul? Jadi mau argumentasi bagaimanapun, kebutuhan akhir kita bukan masalah materi. Tetapi kebutuhan akhir kita adalah sesuatu yang non materi. Contohnya, ketika kita punya deposito banyak, kita berpikir bahwa kita akan aman. Kenapa? Karena masa tua kita terjamin, betul? Kalau demikian berarti uang bukan tujuannya, tetapi rasa amannya, betul? Dan ini adalah sesuatu yang non materi dalam kehidupan kita. Maka sadar atau tidak, yang kita butuhkan dalam diri kita itu bukan materi. Karena Allah menanamkan sesuatu yang ada dalam diri kita lebih daripada materi, yaitu non materi. Tubuh dan jiwa dan roh itu melampaui tubuh itu sendiri. Maka dengan demikian kebutuhan kita bukan materi. Tetapi selanjutnya mari kita boleh sungguh lagi melihat. Tidak hanya bicara tentang masalah kebutuhan kita bukan
materi tapi non materi. Yang kedua adalah kebutuhan kita adalah masalah personal. Masalah personal. Kenapa? Saya orangnya tidak suka traveling. Ya, saya jujur saja. Saudara suka lihat apapun mungkin foto. Saya tidak suka traveling. Maka kemana-mana pun saya lebih enak kalau saya khotbah di mana-mana lebih enak di dalam hotel. Sana saya bisa baca buku, saya bisa tidur dan lain sebagainya. Saya tidak suka jalan-jalan. Tetapi kalau keluarga mengajak saya pergi, mau tidak mau saya pergi. Karena bagi saya pemandangan dan apa segala pun itu meaningless buat saya. Nggak ada artinya buat apa-apa buat saya. Itu saya ya. Saya merasa kalau pergi traveling itu rasanya yang dapat itu capek. Dan nggak ada apa-apanya. Tetapi banyak orang pergi membuang banyak uang, bukan membuang apa, menggunakan banyak uang, menggunakan banyak uang hanya untuk traveling. Tapi pertanyaan saya, apa yang didapatkan di sana? Pulang hanya bawa foto. Tetapi di sana ada sesuatu yang lebih yang didapatkan di sana, yaitu apa? Pengalaman. Betul ya? Experience. Dan experience itu bukan hal materi, tapi itu non materi bukan? Tetapi dengan adanya traveling bersama, ada sesuatu yang kita dapatkan di sana apa? Kebersamaan, betul. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai untuk dalam hal materi, tetapi ujungnya bukan materi. Kenapa? Karena itu bicara tentang personal. Kalau keluarga saya mengajak saya pergi untuk traveling, saya mau. Kenapa? Bukan masalah pemandangannya, tetapi kebersamaan yang saya dapatkan di sana. Amin itu. Dan kebersamaan itu bukan materi, tetapi itu adalah non materi. Jadi sadar atau tidak, dalam hidup ini, tujuan hidup ini yang engkau butuhkan bukan materi. Tetapi yang kau butuhkan adalah non-materi itu sendiri. Maka kalau engkau mengejar materi sampai hidupmu yang berharga itu habis hanya untuk materi, engkau salah dalam hidupmu. Dan engkau berpikir itu tujuanmu. Engkau salah. Karena tujuan hidup ini yang pertama itu adalah non-materi dan juga hal yang bersifat personal. Setelah saudara dan saya mengerti itu, maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kalau demikian, apa tujuan tertinggi hidup manusia? Kalau kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan non materi dan itu berkaitan dengan hal personal, maka Alkitab memberikan jawaban yang pasti buat kita. Karena ayat yang ke-7 di sana berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan apa? Untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang juga kujadikan. Maka mari kita memahami, Tuhan itu adalah pribadi yang personal. Tetapi Tuhan tidak pernah diikat dengan materi. Amin itu. Tuhan itu personal. Maka Tuhan mau supaya kita berrelasi dengan dia secara personal. Tetapi selanjutnya adalah dia juga bukan non materi. Dia bukan dia materi. Sehingga dia tidak diikat di dalam dunia materi ini. Maka apa yang dikatakan oleh saudara kita, Jeffrey, betul. Tuhan itu ilahi. Dimanapun kita berada, di mana kita butuh dia, di mana kita berdoa, dia hadir untuk menyapa kita. Amin itu. Dan biasanya saya jelaskan kehadiran Tuhan itu dalam dua kehadiran. Kehadiran yang pertama bersifat universal, karena kehadiran itu bicara tentang omnipresence, di mana Allah hadir di mana-mana. Tetapi kehadiran yang kedua adalah kehadiran bersifat spesial, dan kehadiran itu berbicara tentang relasi Tuhan dengan umatnya. Relasi Tuhan dengan umatnya. Maka saya pernah menjelaskan itu di dalam pendalaman Alkitab. Tentang kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Nama yang ada dalam Kejadian pasal 1. Nama Allah itu yang dipakai adalah Elohim. Tapi ketika masuk kepada Kejadian pasal 2. Nama Allah yang dipakai adalah Yahweh. Yahweh Elohim. Jadi tidak hanya Elohim. Nah, Elohim itu dalam Kejadian pasal 1 itu berbicara tentang Allah yang mencipta langit dan bumi, dan nama itu menjangkau secara universal. Itu bicara tentang Allah yang berdaulat atas dunia ini. Tapi ketika berbicara tentang Yahweh Elohim, itu berbicara tentang relasi yang spesifik antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Itu relasi tidak dibagi untuk yang lain. Maka dengan demikian kita memahami, ketika Allah hadir di tengah umatnya, Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan umatnya. Maka jawaban kita dalam firman Tuhan ini, sebagaimana lagu yang dinyanyikan tadi oleh Bung Jeffrey dan kita, yaitu sebenarnya Yesus itu cukup buat kita. Kenapa? Blaise Pascal katakan, ada kekosongan yang ada dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh hal materi. Tetapi itu hanya diisi oleh satu pribadi yang mencipta itu. Dan dia tidak pernah diikat oleh materi. Dan dia itu personal. Dan ketika dia hadir,
maka di situ kita punya kepuasan di dalam kehidupan kita. Maka apapun pengejaranmu dalam hidupmu, engkau pasti akan bertemu dengan satu pertanyaan. Apa tujuan hidupku? Tapi ketika engkau mengambil dunia ini dan mengisi dalam hidupmu, engkau akan celaka. Engkau akan tidak mengalami sebuah kebahagiaan. Karena kebutuhan dasarmu bukan itu. Kebutuhanmu non materi. Kebutuhanmu personal. Dan pribadi itu adalah Allah. Maka Yesaya berkata, semua orang yang dari utara dan dari selatan membawa segala sesuatu pada Tuhan. Jangan ditahan-tahan, termasuk anak laki-laki, termasuk anak perempuan, dari ujung bumi dibawa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan itu. Dan Tuhan mau supaya kemuliaan itu dikembalikan pada Dia. Dan saya percaya, ketika Tuhan dipermuliakan, hidupmu akan dipuaskan. Saya ulangi kalimat ini. Ketika Tuhan dipermuliakan, hidupmu dipuaskan. Karena Dialah kebutuhan dasar dalam kehidupanmu. Jangan engkau cari itu di dalam dunia yang lain. Engkau tidak pernah mendapatkannya. Agustinus berkata, Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan di luar dirinya. Dan ketika engkau menemukan ketidakpuasan di dalam dirimu, di dalam dunia yang terbatas ini, itu menunjukkan kepadamu bahwa engkau dicipta bukan untuk dunia ini, tapi engkau dicipta untuk dunia yang lain. Dan dunia itu berkaitan dengan dunia non materi dan juga berkaitan dengan relasi personal. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sorga dan Allah itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, dalam uraian firman Tuhan ini, saya percaya bahwa Tuhan yang mencipta kita sudah memberikan tujuan itu. Tetapi tujuan itu dirusak oleh dosa. Tapi ada satu pribadi yang tersalib di kayu salib. Dia mengembalikan tujuan itu kepadamu. Yaitu dia mau datang merangkulmu. Dia mau datang memanggilmu. Dia memberikan ajakan kepadamu datang kepada Dia. Karena tanpa Dia engkau tidak pernah memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kalau ketika engkau datang pada Tuhan, baru akibat kau datang pada Tuhan engkau menemukan kebahagiaan. Sekali lagi, saudara bukan datang untuk mendapatkan tujuannya untuk mencari, tujuan utamanya bukan kebahagiaan. Tetapi saudara datang bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saudara mendapatkan Tuhan, maka saudara mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Maka teks ini saya pikir cukup buat kita untuk mengerti. Jangan pernah mencari arti hidup dalam dunia ini dengan semua yang ada. Karena semakin kita mendapatkannya, semakin kita tidak puas. Karena dikatakan di atas langit masih ada langit, betul? Saudara sudah deposito banyak. Tetapi ketika saudara melihat ada orang punya deposito lebih banyak, saudara juga berjuang untuk lebih banyak lagi, betul ya? Ya Bung Brian ya, udah penuh jadi mau pulang dia. Nah begitu ya, betul ya? Tapi mari kita melihat, kalau saudara begini, aku mau cari cewek cantik, gitu ya? Cari cewek cantik. Walaupun dikubik terus gitu ya. Walaupun dikubik terus atau ditolak terus, tapi mau cari cewek cantik. Tapi saudara, saya mau katakan, cantik itu kan relatif. Ketika saudara mendapatkan ini, akhirnya tiba-tiba saudara melihat yang lain lagi, saudara tidak puas lagi. Maka saudara tidak akan pernah mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan itu. Kecuali kalau saudara menemukan Tuhan, maka saudara akan melihat realita ini berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Dan kalau saudara melihat realita hidup ini berdasarkan apa yang Tuhan lihat, di sana saudara dan saya mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Karena saudara sudah mendapatkan sesuatu yang lebih penting daripada kebahagiaan, yaitu Tuhan itu sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, angguklah supaya saya tutup. Ya, saya percaya mungkin ada kesulitan di dalam kita memahami ini. Tapi saya rindukan supaya kita mengerti ini secara logis. Sehingga jangan sampai kita berpikir, Pak, kok gali terus Alkitab. Betul, gali terus Alkitab. Tetapi kita juga punya alasan-alasan logis supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain yang mungkin bertanya tentang tujuan hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.